ambil ke belakang sana tujuan. Wah. Sekarang saya menerjang ombak yang sangat tinggi dari laut untuk melihat secara langsung dari laut bagaimana penderitaan rakyat digusur oleh proyek-proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk sebelah sana. Ombak akan kami Tiada! Para oligarki kalian tiada! Kalian boleh merampok negara, menyiksa rakyat! Pak Prabowo, Bapak menyaksikan ini, Bapak menyelamatkan kehidupan. Bukan hanya menyelamatkan, ini kehidupan yang Bapak selamatkan dengan mencabut status PIK 2 PSN sehingga mangrove ini kembali lagi menjadi sumber penghidupan rakyat, sumber penghidupan dunia, sumber penghidupan plasma nutfah untuk kehidupan masyarakat dan dunia. Mangrove ini melindungi dari laut yang sedang digusur oleh PIK 2. Nah, kita datang menyelamatkan mangrove agar rakyat negara ini tetap dan sudah dirampok oleh PIK 2 agar dia berhenti melakukan. Mangrove ini ditanam oleh rakyat, bukan oleh pemerintah. Rakyat yang secara swadaya menanam mangrove ini. Nah, mangrove ini yang saya katakan tadi, datang PIK 2 hanya ingin mengganti Rp5.000 per meter. Bayangkan ditanam sudah puluhan tahun, datang PIK 2 untuk mengambil. Pak, Anda bayangkan kalau ini terlambat diambil, maka sudah berubah menjadi gedung semua seperti sebelah sana. Itu nggak kebayang, mereka nggak punya hati untuk menyelamatkan ini semua. Sehingga mohon maaf, Bapak teman saya, Saudara Sandiaga Uno, Saudara Airlangga Hartarto, Ahmad Zaki, dan pihak-pihak yang mendukung terbitnya PSN PIK 2, bertobatlah. Anda bikin kesalahan yang sangat besar itu menurut saya. Alhamdulillah kami berteriak, Anda berhenti menerima dosa jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua, Bapak lihat saya sekarang berada di tengah-tengah hutan mangrove. Ini perahunya pun kita bikin tidak terlalu terdengar karena sebelah sana itu adalah PIK 2. Pengalaman saya berkali-kali kalau ketahuan kita ada di dalam, maka premannya akan keluar. Ini di tengah hutan, kalau premannya datang ya kita apa boleh buat, kita hadapi mereka. Nah, kedatangan saya di sini hari ini adalah menindaklanjuti daripada keluarnya keputusan penghapusan PSN PIK 2. Apa yang ingin saya lakukan adalah ingin mengecek aset negara apa saja yang sudah diambil PIK 2. Kemudian tanah-tanah rakyat mana saja yang sudah dipaksa oleh PIK 2 untuk dilepaskan. Yang ketiga, aset-aset ex PLBI yang ada juga di PIK 2 itu juga kita harus lihat semua. Nah, aset negara yang diambil oleh PIK 2 sebenarnya itu satu hutan mangrove. Hutan mangrove ini itu 1.750 hektar. Tapi sudah berkurang, sekarang tinggal sekitar 1.200 hektar. Jadi sekitar 300 sampai 400 hektar itu sudah berubah dan sudah diambil oleh mereka, bahkan sudah menjadi sertifikat. Nah, ini negara harus mengaudit semua kehilangan terhadap hutan mangrove. Nah, ini saya di tengah hutan mangrove. Sebelah sana sudah dipagar, sudah diambil, sudah ditimbun, dan di samping sana itu sudah ditimbun semua. Dan ini harus diaudit sekarang oleh negara. Karena saya katakan PIK 2 itu sebenarnya perampokan terhadap aset negara dan milik rakyat
itu sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Dimulai dari kerjasama mantan Bupati Tangerang, Kabupaten Tangerang adalah Pak Ahmad Jaki. Itu dimulai dari situ perampokan dilakukan. Nah, karena sudah terlalu banyak merampok, maka dia mencari bungkus adalah status PSN untuk melegalkan perampokan yang sudah dilakukan. Nah, setelah PSN terjadi, perampokan semakin masif dilakukan untuk 9 kecamatan. Jadi, PSN itu ada 2 tujuannya, adalah memperluas menjadi seluruh Banten, dan kedua, menutupi perampokan yang sudah dilakukan. Nah, hutan mangrove ini sudah lama dilakukan, sudah ditimbun, malah sudah dijual belikan dan sudah berubah menjadi HGB. Padahal sebenarnya hutan lindung. Hutan lindung tidak bisa diubah statusnya apapun. Tapi kita tahu permainannya karena ini hutan mangrove ini dikelola oleh perhutani, maka dia melompat untuk menarik semua kewenangan itu ke Kementerian Kehutanan. Dari Kementerian Kehutanannya dilobi oleh mereka. Kita tahu kemampuan lobi mereka. Itulah karena Kementerian Kehutanan politik, maka dia lobi secara politik, maka semua ini hilang. Nah, ini di tengah-tengah hutan mangrove. Nah, yang kedua setelah hutan mangrove adalah bantaran sungai dan sungai. Bantaran sungai yang besar yang sudah hilang itu, yang sudah menjadi milik dia, itu bantaran sungai Perancis di Dadap sana, di Teluk Naga. Itu panjangnya panjang sekali, dan hampir semua perumahan mewah, ruko-ruko mewah itu dibangun menghadap sungai. Menghadap sungai sehingga harganya menjadi sangat mahal. Sungai yang hilang juga adalah Sungai Eretan. Itu hilang dan sudah dikuasai oleh mereka. Sungai lain adalah Sungai Tahang yang dulu sangat dikenal. Itu juga sudah hilang. Nah, berbagai puluhan sungai itu hilang. Anda bisa bayangkan sungai saja, kalau sungai itu lebarnya 20 meter, maka bantarannya itu 40 meter. Artinya, kalau lebarnya 20 meter, maka 40 meter, 60 meter itu adalah tanah negara. Nah, kalau panjangnya 10 km, Anda bisa bayangkan berapa luas tanah yang diambil oleh PIK 2 dari bantaran sungai saja. Yang ketiga adalah kita lihat irigasi. Irigasi ini juga hilang begitu saja, tidak ada penggantian. Irigasinya itu irigasi sawah, irigasi tambak, itu juga diambil oleh mereka tanpa penggantian. Kemudian jalan-jalan, jalan desa, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan provinsi, jalan negara, itu hilang semua. Hilang semua dan diambil oleh mereka. Itu aset negara. Kemudian yang lain adalah tadi laut. Laut juga itu aset negara yang diambil. Jadi saya ulangi lagi, aset negara yang diambil PIK 2 itu terdiri dari hutan mangrove, kemudian sungai, bantaran sungai, jalan, kemudian irigasi, kemudian laut. Kemudian tambah lagi yang terakhir adalah fasilitas sosial. Fasilitas sosial itu hilang semua, masjid, musala, surau, kemudian lapangan desa, lapangan bola desa, kemudian mungkin puskesmas dulu, hilang semua, itu tanpa penggantian. Dan itu saya pikir ribuan hektar itu diambil gratis oleh PIK 2. Nah, itulah saya berharap bahwa Presiden Prabowo melakukan audit terhadap perampasan aset negara oleh PIK 2 yang sudah berlangsung sekian lama. Itu aset negara. Sekarang kita masuk kepada aset rakyat. Aset rakyat ini yang diambil itu secara paksa, satu melalui intimidasi dengan ganti rugi 15.000 sampai 50.000. Saya dapat informasi orang-orang yang punya hak garap di sini di hutan mangrove hanya diganti Rp5.000 per meter. Itu padahal setelah jadi ini dijual 20, ini sebelah sana itu dijual minimal 21 juta sampai 50 juta rupiah per meter. Nah, ada satu yang saya lupa tadi, aset negara yang diambil adalah hutan-hutan mangrove ini sepanjang sungai itu tidak diambil tapi dijadikan sebagai pemandangan yang dijual. Karena itu harganya mahal sekali. Rumah-rumah atau fasilitas hiburan yang menghadap mangrove itu dijual sangat mahal.
Dia tidak ambil secara fisik, tapi dia jual tanah tanah yang menghadap hutan mangrove ini dengan harga yang sangat mahal. Itu negara juga harus meminta ganti rugi terhadap pemanfaatan lingkungan. Kenapa? Karena rakyat sudah nggak bisa masuk di PIK 2. Sungai-sungai tadi itu yang bebas rakyat masuk, sekarang nggak bisa lagi masuk. Nah, terhadap tanah-tanah rakyat yang harus dikembalikan itu adalah tanah yang dipaksa lewat jalur hukum, dikriminalisasi dan dipenjarakan pemiliknya, itu harus kembali. Yang kedua, tanah rakyat yang dihargai dengan harga sangat murah, dipaksa Rp50.000, itu harus juga kembali. Kemudian tanah rakyat yang diintimidasi yang lain itu harus kembali ke rakyatnya. Nah, yang menarik adalah tanah XBLBI. Tanah XBLBI ini ratusan hektar data yang ada di saya, itu adalah ujung-ujung menjadi miliknya PIK 2. Padahal itu adalah tanah yang disita oleh negara, tapi berpindah secara hukum dengan putusan pengadilan Tangerang dan Banten. Nah, itu memang tempat, saya katakan selama ini penegak hukum di Tangerang, Banten, dan mungkin pusat sudah menjadikan ruang hukum sebagai legalisasi perampokan aset yang dilakukan oleh PIK 2. Nah, inilah saya berada di lapangan hari ini dan saya akan berlanjut terus untuk mengecek tanah-tanah aset negara mana saja yang sudah diambil oleh PIK 2 dan itu harus kembalikan. Dan itu saya minta Prabowo turunkan tim audit untuk memeriksa semua ini. Tadi aset negara yang diambil, tanah rakyat yang diambil, kemudian XBLBI yang langsung otomatis langsung pindah dengan permainan hukum. Nah, itulah yang kami lakukan sekarang. Dan kita lihat sekarang, coba di belakang saya ini gedung yang ini jelas-jelas adalah bekas mangrove. Bekas sini gedung ini mangrove dulunya. Nah, tapi sudah berubah. Dengan alasan legalitas dia sudah miliki, tapi kita tahu ini mangrove. Mangrove itu di mana-mana adalah hutan lindung. Itulah saya katakan tadi, hutan lindung yang datanya 1.755 hektar berubah menjadi sekitar 1.200 hektar karena sudah berubah menjadi seperti gedung ini. Dan selama ini mereka tidak bisa disentuh sama sekali oleh siapapun. Datanglah Presiden Prabowo yang berani menyentuh ini. Menyentuh si gajah yang nggak bisa disentuh oleh siapapun. Nah, terus ada yang memberitahu saya bahwa PIK 2 itu baik katanya. Baik, satu, memberikan tanah untuk polisi, memberikan tanah untuk TNI 3 angkatan. Saya katakan, sangat tidak masuk akal tentara polisi menerima hasil rampokan. Itu kan hasil rampokan, artinya TNI polisi sudah menjadi penadah hasil rampokan tanah rakyat dan tanah negara. Hasil rampokan. Nah, karena saya katakan kalau Anda dikasih hanya 10 hektar itu nilainya hanya 5 miliar. Karena dia membeli tanah, kalaupun dia beli 50.000 itu 5 miliar per 10 hektar. Nah, itulah yang terjadi dan kita akan melakukan semua, meminta semua rakyat yang pernah dikriminalisasi secara hukum untuk bersatu sekarang melawan PIK 2 untuk kita gugat kembali, karena saya paham bahwa mereka melakukan berupaya mendapatkan PSN itu oleh Joko Widodo yang diusulkan oleh Sandiaga Uno, yang disahkan oleh Airlangga Hartarto, yang diuju-uju oleh bekas Bupati Tangerang Ahmad Zaki. Itu adalah untuk melegalkan perampokan dan memperluas perampokan. Jadi PSN itu bukan hanya setelah 2024, tapi perampokan-perampokan sebelumnya itu juga untuk dilindungi. Hutan mangrove kita harus cek, perkiraan saya data yang ada itu sudah sekitar 300 hektar, dan mereka pintar sekali membangun di hutan-hutan mangrove itu adalah fasilitas sosial dan fasilitas keamanan. Jadi kalau digugat nanti itu sudah seakan-akan itu cara mereka. Fasilitas sosial itu fasilitas ibadah itu dikasih. Nah, jadi saya heran kalau pihak-pihak yang tertentu menerima
tanah dari PIK 2 seakan-akan untuk ibadah, untuk syariah, padahal itu adalah Anda sebagai penampung hasil rampokan PIK 2, rampokan terhadap negara dan rampokan terhadap rakyat. Itulah saya pikir kita berada, coba betapa indahnya ini danau, dan saya berharap rakyat sekarang bersatu semua, kita selamatkan coba hutan-hutan mangrove seperti ini agar menjadi milik rakyat yang selama ini memang dikelola oleh perhutani, tapi perhutani itu ditarik kewenangannya ke pusat sehingga dilobi di pusat. Nah, jangan sampai negara ini habis. Agenda kita berikutnya adalah mengecek semua aset negara yang sudah dirampok oleh PIK 2 lewat PSN dan sebelum PSN, baik negara, rakyat, dan tadi ex-BLBI. Oke, kita terus berjuang, dan terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Kami tunggu tindak lanjutnya mengaudit semua aset yang sudah dirampas oleh PIK 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini betapa indahnya hutan mangrove yang mau diokupasi 1.755 hektar oleh PIK 2 dan diselamatkan oleh Prabowo dengan mencabut PSN tersebut. Coba lihat indahnya. Dan hutan mangrove ini ditanam oleh rakyat, bukan oleh negara, tapi dikuasai perhutani, dan datanglah Joko Widodo menyerahkan keaguan yang di backup oleh aparat negara. Oke, saya sekarang ini di atas Sungai Tahang yang sangat terkenal. Ini dulu pusat ekonomi rakyat, sekarang sudah mati semua karena sudah dibebaskan oleh proyek Pantai Indah Kapuk 2. Ini lahan-lahan sudah dibebaskan Pantai Indah Kapuk 2, itu sudah menjadi Pantai Indah Kapuk 2, yaitu ini adalah kondisi lahan. Dulu ini tambak semua. Ini tambak semua, tambak milik rakyat, sekarang sudah hilang semua dan menjadi milik pengembang untuk dijual dengan harga bisa sampai 700 kali lipat dari harga saat mereka membebaskan. Ini salah satu contoh sungai yang saya katakan langsung hilang menjadi milik PIK 2. Ini Sungai Tahang, dan berbagai sungai seperti ini langsung menjadi milik PIK 2 tanpa kita tahu apakah ada ganti rugi. Kalau panjangnya ini 10 km, betapa banyaknya lahan negara yang diambil oleh PIK 2 dan menjadi milik mereka. Karena ini walaupun tidak dijual, tapi kan ini menjadi fasilitas sosial, fasilitas lingkungan. Lihat sungai ini ditutup, ini Sungai Tahang ditutup dan sudah menjadi milik mereka. Jadi ini yang perlu semua diaudit. Sungai-sungai seperti ini, banyak sekali sungai seperti ini yang berada yang diambil oleh PIK 2 itu apartemen Tokyo. Nah, coba lihat Sungai Tahang ini terkenal sekali dulu dan sekarang sudah menjadi milik diambil, dan banyak sekali sungai seperti ini. Oke, jalan-jalan juga diambil, hilang semua. Ini jalan, irigasi, ini hilang semua. Udah musola, masjid, ini kan ini perkampungan nih. Tempat lain habis semua. Saya yakin ganti ruginya tidak ada. Nah, itulah perampokan negara yang perlu diaudit semua. Dan saya pikir petanya masih lengkap 3 tahun, 4 tahun lalu. Itu negara harus segera turun untuk memulihkan. Contoh saja Sungai Tahang. Oke, terima kasih. Oke. Dengan dicabutnya PSN PIK 2 dan fakta bahwa PIK 2 sudah merampok negara, merampok rakyat, dan merampok aset BLBI, maka saya berharap penegak hukum berhentilah menjadi kaki tangan PIK 2 untuk melanjutkan perampokan. Karena apabila Bapak melakukan itu, maka Anda berhadapan dengan penguasa sekarang, Prabowo Subianto. Hentikan semua ruang-ruang pengadilan,
ruang kepolisian, ruang kejaksaan, ruang kepala desa, ruang camat, ruang bupati, ruang gubernur sebagai tempat negosiasi PIK 2 untuk melegalkan dan mensahkan perampokan yang sudah dilakukan. Apabila saya Muhammad Said Didu 2 tahun bergerak untuk ini, dan alhamdulillah Presiden Prabowo menyambut dan menegakkan hukum di sini. Kalau kita sudah ingatkan dan rakyat sudah pintar bahwa memang terjadi apa-apa, dan dia mencontoh rekaman Nepal. Jangan remehkan rakyat seakan-akan rakyat tidak melawan. Oke? Saya ulangi lagi kepada seluruh penegak hukum, berhenti menjadi kaki tangan PIK 2. Karena pemerintah sekarang tidak lagi seperti Joko Widodo yang menjual kewenangannya kepada oligarki. Pak Prabowo tidak melakukan itu, dan rakyat bersama Prabowo akan mempertahankan aset negara. Sekali lagi, aparat penegak hukum, oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, Pak Gubernur Andrea Soni, saya ingin sekali mendengarkan satu kata dari Bapak membela rakyat. Partai politik di Banten, saya ingin sekali mendengarkan Anda membela rakyat. Bupati, wali kota, camat, lurah, sekali-kalilah membela rakyat. Jangan seperti sekarang Anda diam 1000 bahasa dengan gaji dari rakyat. Kepada aparat polisi, kepada jaksa, kepada hakim, umur belum tentu panjang. Membela rakyat jauh lebih mulia daripada Anda berselingkuh, membuat keputusan melegalkan perampokan yang dilakukan oleh PIK 2. Terima kasih. Kami akan terus berjuang. Merdeka! 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 Saya berada di atas Sungai Cisadane, Kecamatan Teluk Naga. Lihat, ini sudah 35 km dari Pantai Indah Kapuk 1 perbatasan Jakarta. Ini sedang dibangun pembangunan di sini, lahan-lahan rakyat yang digusur di sana pantai itu ke arah Mauk. Ini sekarang sudah dipasarkan dengan 35 juta rupiah per meter. Padahal tanah-tanah rakyat ini dibebaskan dengan 35.000. Lihat sebelah sana Sungai Cisadane. Betul-betul sedih pengembangan. Jadi kalau saya katakan bahwa lebih dari 80 km pantai akan dikuasai, sangat terbukti. Ini sampai baru 2 kecamatan saja sudah 35 km pantai dikuasai. Dan lihat tadi bahwa kafling yang dibangun itu adalah kafling yang harganya 36 juta rupiah per meter. Karena di wilayah pantai ini memang langsung kapal pemilik rumah itu langsung bisa masuk ke rumahnya, disiapkan sedemikian rupa. Jadi ini wilayah tertutup puluhan kilometer, nanti akan sangat sulit terbayang oleh saya sistem pengamanan nasional mengawasi semua ini, karena wilayah ini jauh lebih luas daripada Singapura, karena ini mencapai ratusan ribu hektar. Sementara Singapura itu hanya sekitar 77.000 hektar, Jakarta 66.000 hektar, dan ibu kota negara hanya 56.000 hektar. Ini adalah wilayah Tanjung Burung Sungai Cisadane itu menuju ke laut. Ini sudah betul-betul sudah sampai ke wilayah lain. Ini 2 kecamatan dari Jakarta sampai Pantai Indah Kapuk 1. Sementara yang rencana dibebaskan itu 9 kecamatan sampai Serang. Fakta saya tunjukkan tadi bahwa harga tanah sekarang setelah dibangun Pantai Indah Kapuk menjadi 36 juta rupiah per meter persegi, sementara dulu dibebaskan dengan 35.000 rupiah per meter persegi. Ini di bawah ini adalah Sungai Cisadane, ke sana ke laut. Nah, sepinggir laut inilah yang mahal sekali, 36 juta rupiah per meter persegi. Nah, ya Allah, sampai kapan kebiadaan?